Harga daging ayam potong di pasar tradisional melambung Rp42.000 per kilogram. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp31 triliun mendukung pengalihan status P3K paruh waktu menjadi pegawai pemerintah pusat. Gereja Santo Ignatius Loyola di Sica, Flores berdiri kokoh diguncang gempa bumi magnitudo 7,7. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Berita Nasional Siang edisi Senin 24 Agustus 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya Ishakan. Informasi pertama pemirsa, harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak, Pandeglang, Banten melambung. Harga kini menembus Rp42.000 per kilogram dan kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun dan omset pedagang ikut tertekan. Kenaikan harga daging ayam potong dikeluhkan pedagang dan konsumen di pasar tradisional Badak, Pandeglang, Banten pada Kamis 20 Agustus 2026. Harga daging ayam potong sebelumnya berkisar Rp30 hingga Rp33.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap selama 1 bulan terakhir. Kondisi ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. Pedagang menyebut jika sebelumnya mampu menjual hingga 2 kuintal ayam per hari, kini penjualan turun menjadi kurang dari 1 kuintal. Akibatnya, omset pedagang turun hingga 40%. Ini dari kemarin aja, dari pas mungkin sebulan yang lalu ya. Ada sebulan yang lalu ya. Bulan lalu. Ya, sebulan yang lalu. Ya, terus naik terus tuh naik terus ayam tuh. Tiap hari itu 1.000 tuh naik itu. Sekarang Pak, nah harganya berapa Pak? Sekarang harga 40 sampai 42 sih sekarang. 42. 40 lah, 40 aja itu potongannya 40 aja. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya 33. 33. Jadi lambung drastis tuh ya. Melambung naik terus. Iya, melambung terus. Ini memang ada turun. Faktor dari kenaikan harga ini karena apa penyebabnya? Ya Apakah mungkin satu atau mungkin dari permintaan masyarakat ya, terus kedua pakan naik terus. Hal serupa disampaikan konsumen. Mereka mengaku keberatan dengan kenaikan harga daging ayam potong. Mereka terpaksa mengatur ulang pengeluaran agar kebutuhan pangan lain tetap terpenuhi. Kalau bisa mah nggak usah ditaikin gitu. pengennya murah ya? Iya, apalagi sekarang mah sebentar lagi bulan Maulid kan, dibutuhkan sama ayam. Harganya Biasa beli? Biasanya 36 ya? 35, 36 biasanya. Sekarang harganya berapa Bu? 40 saya. 40-an ya. Sebagai pembeli Bu merasa keberatan nggak sih Bu untuk membeli ayam potong? Beratan. Soalnya bukan saya aja punya banyak kan. Iya. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga. Mereka berharap harga ayam kembali terjangkau dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemerintah Provinsi Banten memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan denda dan diskon pajak sebesar 5%. Kebijakan ini berlaku selama 3 bulan, mulai dari 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Program relaksasi pajak kendaraan bermotor diterapkan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, sekaligus memberikan keringanan bagi masyarakat. Tak hanya penghapusan denda, Pemprov Banten juga memberikan potongan biaya mutasi kendaraan yang masuk ke Provinsi Banten. Potongan biaya mutasi diberikan sebesar 40% untuk kendaraan milik perusahaan dan 20% untuk kendaraan milik pribadi. Kebijakan ini berlaku di seluruh kantor Samsat di wilayah Banten. Salah satunya Samsat Ciledug, Kota Tangerang yang mulai didatangi wajib pajak sejak program diberlakukan. Meski peningkatan jumlah wajib pajak belum signifikan, pihak Samsat menilai antusiasme masyarakat mulai terlihat. Kebijakan yang sangat meriah sekali, yaitu untuk 40% untuk kendaraan dari luar provinsi atas nama PT sebesar 40%.
Untuk nama pribadi dari luar Provinsi Banten sebesar 20% dan atas nama untuk 5% bagi wajib pajak yang taat. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wajib pajak, Samsat Ciledug menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang, diantaranya ruang tunggu tambahan, ruang laktasi, serta loket khusus bagi warga disabilitas. Selain itu, Samsat Ciledug juga menyediakan layanan Samsat keliling di 4 lokasi untuk memudahkan masyarakat berdomisili jauh dari kantor Samsat. Sejumlah warga mengaku terbantu dengan program penghapusan denda pajak. Keringanan ini dinilai bisa mengurangi beban pengeluaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Potongan pajak ya, yang untuk kendaraan bermotor adalah diskon pemutihan denda gitu kan. Baru itu doang sih yang saya dengar, ada program Gubernur Banten tentang pajak kendaraan gitu. Secara harga berasa gak Pak? Berasa banget, sangat membantu lah. Program relaksasi pajak kendaraan bermotor berlaku selama 3 bulan, mulai 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Banten berharap kebijakan ini mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Tangerang, Banten, Muja Platu Mairisa, Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Federal Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan di Jakarta. Pertemuan membahas peluang investasi perusahaan Jerman di Indonesia, termasuk proyek energi terbarukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambut Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, beserta delegasi bisnis Jerman di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026. Pertemuan bilateral ini digelar memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Jerman. Saat ini, lebih dari 250 perusahaan Jerman berbisnis dan beroperasi di Indonesia dengan nilai investasi kumulatif periode 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 22 triliun rupiah. Menurut Airlangga, salah satu peluang investasi dibahas adalah proyek energi terbarukan. Kerjasama juga menyasar rantai pasok semikonduktor, pendidikan vokasi, serta pengembangan teknologi dan industri. Airlangga mendorong percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership atau GETP. Jerman menjadi salah satu co-leading international partners group bersama Jepang. Jerman menjadi salah satu co-leading international partners group bersama Jepang. Total komitmen pendanaan GETP mencapai 21,4 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia baru memanfaatkan sekitar 3,93 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah ingin proyek transisi energi tersebut berjalan lebih cepat. Airlangga menyebut transformasi energi surya menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan kapasitas energi surya sekitar 100 gigawatt dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Renewable dan juga tentu bagi Indonesia rantai pasok terkait dengan semikonduktor juga hal yang penting dan ini dibicarakan. Dan juga hal yang lain yang kita bicarakan adalah terkait dengan pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi ini menjadi juga penting bagi Indonesia dan bagi Jerman. Jerman kuat di vokasi dan Jerman telah menjadi mitra Indonesia dengan lebih dari 250 perusahaan sudah. Indonesia menyambut delegasi ini untuk mendorong beberapa pipeline project di sektor renewable. Rantai pasok mengenai semikonduktor menjadi hal penting. Sementara itu, Rim Alabali Radovan menyebut Jerman memiliki perusahaan dengan pengalaman dan teknologi yang bisa mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Menurut Rim, kerjasama ini diharapkan menciptakan manfaat bagi Indonesia dan Jerman sekaligus mendukung upaya mengatasi perubahan iklim. Thank you for the warm welcome in Indonesia. I am here representing the German government and accompanied by a big delegation of German businesses, mainly from the energy sector, who are already invested in Indonesia or who are looking forward to invest in Indonesia. And I'm also accompanied by members of the German parliament. Indonesia is a very important strategic partner for Germany. We have a long-standing trustful cooperation
especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. We have this great partnership, the Just Energy Transition Partnership, the JETPs, that we are co-leading with Japan. We want to support Indonesia and other countries to pave the way for renewable energies, and we of course want to create a win-win situation for everyone. So we want a win, of course, for the climate, combating climate change, and it's also a win for Indonesian and German companies. Selain investasi dan transisi energi, kedua pihak juga membahas penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA. Airlangga berharap perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa bisa ditandatangani tahun ini. Kerjasama Indonesia dan Jerman diarahkan pada penguatan perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, semikonduktor, serta percepatan transisi menuju energi bersih. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong penguatan kawasan transmigrasi di Maluku Utara sebagai sentra produksi pangan. Pemerintah akan berkoordinasi mendorong program cetak sawah baru hingga peningkatan infrastruktur di kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten di Maluku Utara. Rapat digelar di Rumah Dinas Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate pada Jumat 21 Agustus 2026 untuk memonitor dan mengevaluasi program pembangunan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2026. Terdapat 9 kawasan transmigrasi di Maluku Utara yang tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, dan Kepulauan Sula. Sejumlah program dimonitor meliputi pembangunan infrastruktur, revitalisasi sekolah, jalan non-status, bendungan hingga balai desa. Dalam rapat, Kementerian Transmigrasi juga memetakan potensi kawasan transmigrasi, khususnya sebagai sentra produksi beras. Namun produksi beras di Maluku Utara dinilai masih belum mencukupi sehingga akan dilakukan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian melalui program cetak sawah baru dengan kebutuhan sekitar 10.000 hektar. Kami juga memetakan potensi yang bisa dikembangkan lagi di kawasan transmigrasi. Ternyata di Maluku Utara ini kawasan transmigrasi adalah menjadi lumbung atau sentra produksi beras di Maluku Utara. Dan itu pun masih kurang, oleh karena itu kita melakukan kolaborasi dengan kementerian teknis yang lainnya, misalnya dengan Kementerian Pertanian. Dengan program cetak sawah baru, kita akan memastikan bahwa di kawasan transmigrasi tersedia lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan untuk program cetak sawah baru sekitar 10.000 hektar area kebutuhannya. Selain cetak sawah, pengembangan pertanian akan dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat transmigrasi. Sementara di sektor infrastruktur, Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan akses dan efisiensi aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ajeng Tiara, Anggada Agung Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, Berita Nasional Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, guru P3K akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Batra Banong menilai kebijakan ini menjadi kabar baik bagi para guru P3K yang selama ini mengadukan masalah status dan juga kepastian kerja kepada DPR. Juru bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Batra Banong, menilai guru P3K perlu mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan status kepegawaian.
Bahtera menyebut kebijakan ini merupakan bentuk akomodasi pemerintah terhadap aspirasi para guru P3K. Dengan status sebagai pegawai pemerintah pusat, pembiayaan gaji guru P3K akan ditanggung melalui APBN. Bahtera menilai kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran para guru P3K mengenai isu akan dirumahkan. Hal ini disampaikan Bahtera Banong di Gedung Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pengalihan status kepegawaian guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru P3K untuk meningkatkan status kepegawaian sesuai dengan tahapan yang telah disepakati. Ya, kami juga di Komisi 2 sudah sering rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian PAN-RB dan pimpinan DPR juga sudah sering ya berkoordinasi dengan pemerintah dan kemarin sudah mengumumkan keputusan bahwa P3K paruh waktu kemudian diberi untuk menjadi P3K penuh waktu. Terus kemudian guru-guru kita P3K, terutama guru-guru kita akan ditanggung oleh APBN dan akan menjadi ASN juga berpeluang mereka P3K ini yang penuh waktu ini berpeluang mereka jadi ASN. Jadi saya pikir itu sesuatu yang bagus dan ini semua menjadi harapan mungkin P3K yang selama ini ada isu-isu bahwa P3K akan dirumahkan dan itu terbantah dengan sendirinya. Kementerian Dalam Negeri menyebut kepala daerah juga mendapat kepastian mengenai dukungan kapasitas fiskal untuk pembiayaan pegawai. Kemendagri akan mengawal proses pengalihan status tersebut termasuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, menyoroti kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, DPR mengusulkan pemerintah membentuk lembaga khusus penanganan bencana dengan kewenangan lebih kuat atau bersifat super body. Usulan ini muncul di tengah penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Usulan pembentukan lembaga khusus penanganan bencana disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saifullah Huda di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026. Saiful menilai penanganan bencana membutuhkan sistem komando yang jelas, cepat, dan terintegrasi dalam satu pintu. Menurutnya, mekanisme penanganan bencana saat ini masih bergantung pada penunjukan kementerian atau satuan tugas tertentu ketika bencana terjadi. Kondisi ini dinilai dapat memperlambat koordinasi termasuk dalam pengambilan keputusan saat kondisi darurat. Lembaga diusulkan akan memiliki tugas khusus menangani bencana mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Lembaga tersebut juga diharapkan memiliki kewenangan menghimpun dana, menyiapkan anggaran kedaruratan sehingga dana bisa segera digunakan saat bencana terjadi. Ada yang runtuh, ada yang roboh, dalam waktu dekat akan ditangani. Khusus untuk akses jalan, untuk memudahkan mobilisasi barang dan orang menuju ke pengungsian sudah dikerjakan oleh teman-teman PU. Karena itu Pak Menteri baru bisa hadir pada raker kali ini karena baru pulang dari NTT kemarin. Jadi pada isu pelayanan dasar, pelayanan publik relatif sudah pulih. Nah, tinggal saya kira ini perbaikan yang sifatnya memang butuh waktu, terutama rumah-rumah yang roboh butuh waktu untuk dilakukan perbaikan. Kementerian PKP. Meski demikian, Saiful menegaskan gagasan tersebut masih dalam tahap kajian. DPR masih perlu membuka ruang untuk menilai apakah model kelembagaan tunggal menjadi pilihan terbaik dalam penanganan bencana. Di sisi lain, Saiful meminta keterbatasan anggaran daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur, tidak menjadi hambatan dalam penanganan bencana. Dari Jakarta, Natasha Alko, Fahim, Berita Nasional TV. Saya mungkin nggak berani ngomong, takut salah. Jadi saya nunggu update data official yang rencananya hari ini akan disampaikan oleh teman-teman mitra Komisi 5. Ya, momen kebersamaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Negara mendapat tanggapan dari Partai Gerindra. Gerindra menilai momen Prabowo duduk bersama dengan Jokowi dan Gibran merupakan hal yang wajar dan menunjukkan suasana kebersamaan yang baik. Momen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 kemerdekaan Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjadi saat upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menilai posisi duduk ketiga tokoh tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah acara kenegaraan.
Menurut Bahtera, Istana Negara secara rutin mengundang para mantan presiden dan wakil presiden dalam setiap pelaksanaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu Jokowi merupakan mantan presiden dinilai wajar apabila duduk sejajar dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gerindra juga memaknai momen tersebut sebagai gambaran suasana kebersamaan yang baik di antara para pemimpin bangsa. Presiden Prabowo dan Pak Prabowo juga selaku Ketua Umum Partai Gerindra, jadi kalau diinisiasi oleh Gerindra kan sesuatu yang wajar, dan saya pikir kan memang partai koalisi pemerintah kan harus sering ngumpul bersama dalam rangka untuk terus mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Gereja Santo Ignatius Loyola di Sica, Flores berdiri kokoh diguncang gempa bumi magnitudo 7,7. Gereja berusia 130 tahun ini ternyata juga selamat dari gempa dan tsunami dahsyat Flores pada tahun 1992 lalu. Inilah kondisi Gereja Santo Ignatius Loyola di Desa Sica, dekat Maumere, Nusa Tenggara Timur. Meski gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026, bangunan gereja ini hampir tidak mengalami kerusakan. Gereja tetap berdiri di tengah permukiman warga terdampak gempa. Atap genteng dan balok kayu gereja tetap utuh meski ribuan gempa susulan terus terjadi. Bagi warga setempat, kekokohan gereja ini mengingatkan kembali pada bencana besar Flores pada 12 Desember 1992. Saat itu gempa kuat berpusat di sekitar perairan Maumere memicu tsunami dan menelan ribuan korban jiwa. Gereja bertahan dari bencana tersebut. Kini lebih dari 3 dekade berlalu, bangunan bersejarah ini kembali selamat dari gempa besar. Sejumlah warga menilai fondasi batu yang kokoh menjadi salah satu alasan gereja mampu bertahan. Namun sebagian warga lain meyakini keselamatan gereja merupakan bentuk perlindungan Tuhan. Seperti diketahui, gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan bangunan, longsor dan memutus sejumlah akses jalan di Nusa Tenggara Timur. 70 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan lain terluka atau harus mengungsi. Jangan beranjak pemirsa, Berita Nasional Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, sebuah mobil terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, kilometer 1400 Jakarta Timur, Jumat dini hari. Akibat kejadian ini, 2 orang penumpang minibus tewas. Tuh, api besar, demikian. Kalau bisa disampaikan, Minggu 224. Sebuah mobil dengan nomor polisi B2538 STM terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1400 Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas damkar yang tiba di lokasi dengan 1 unit mobil langsung berupaya memadamkan mobil yang tengah dilahap api. Akibat insiden ini, ruas jalan tol dari arah Jakarta Utara menuju Bogor mengalami kemacetan. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priok melaju dengan kecepatan yang tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, kendaraan diduga menabrak bagian belakang truk trailer. Mobil langsung oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpangnya yang masih berada di dalam mobil pun tewas terbakar. Malam hari ada laporan dari masyarakat kejadian Jaya 65 kendaraan mobil sekitar jam 2 dini hari. Lalu kami langsung muter balik arah ke Flores 1 sini yang arah Jagorawi. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priok arah ke Jagorawi, Bogor. Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Sementara 2 korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV.
Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil pengangkut 93 kg ganja di Jalan AH Nasution Medan pada Jumat 14 Agustus malam. Petugas terpaksa menabrak mobil pelaku lantaran berusaha melarikan diri dan berhasil mengamankan 2 tersangka. Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api Tembung pada awal Agustus lalu. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 3 kg ganja dan menangkap 3 orang pelaku. Dari hasil pengembangan, polisi mendapat informasi adanya rencana pengiriman ganja dalam jumlah besar ke kawasan Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan pengintaian mulai dari Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan Aceh hingga ke Kota Medan. Setelah berhasil mengidentifikasi mobil yang diduga membawa narkoba, petugas langsung melakukan pembuntutan. Namun saat melintas di Jalan AH Nasution Medan, gerak-gerik mobil pelaku mulai mencurigakan. Diduga mengetahui sedang dibuntuti polisi, pelaku berusaha melarikan diri. Petugas kemudian melakukan upaya paksa dengan menabrak mobil pelaku meski sempat berusaha melarikan diri. Pelarian pelaku berhasil digagalkan karena polisi langsung mengepung mobil tersebut dan menangkap 2 pria. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial K dan AR. Keduanya merupakan warga Aceh. Dalam proses penangkapan, petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur dengan menerobos trotoar jalan. Sebanyak 93 bal dalam bungkusan karung berisi 93 kg ganja kering disita dari dalam mobil yang dikendarai oleh pelaku. Ram ini dibawa dari daerah Betung, Aceh, untuk dipasarkan di daerah Tembung. Kami melakukan pengintaian langsung dari daerah Aceh, di mana barangnya akan dipasok, dan kami mengikuti langsung sekitar estimasi 9 jam saat AR dan K akan kami lakukan penangkapan. Sempat terjadi perlawanan, sehingga beberapa kendaraan personil kami mengalami crash dalam hal ini, termasuk mobil tersangka pun sama. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka untuk mengungkap jaringan dan tujuan pengiriman ganja tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Betul, sini berapa jam? 8 ya? Polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus menawarkan pernikahan dengan warga negara Tiongkok. Korban dijamin akan mendapatkan kehidupan lebih layak dan sejumlah uang. Namun setelah berada di Tiongkok, korban justru mengalami kekerasan fisik dan dieksploitasi untuk bekerja. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi yang dibuat korban berinisial ULS. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni CA perempuan 25 tahun dan FU laki-laki 59 tahun. Tersangka CA berperan merekrut korban, memperkenalkannya dengan calon suami warga negara Tiongkok, serta membantu pemalsuan dan pengurusan dokumen keberangkatan korban ke Tiongkok. Dari perannya tersebut, CA diduga memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan tersangka FU berperan sebagai penerjemah bahasa Mandarin dan penghubung antara calon suami dengan pihak korban. FU diduga memperoleh keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Aksi tersebut berlangsung di Jakarta dan Tiongkok pada 2024 hingga 2025. Modus yang digunakan adalah menawarkan kehidupan yang lebih layak jika korban bersedia menikah dengan warga negara Tiongkok dengan cara menikah siri meski suami korban bukan beragama Muslim. Korban juga dijanjikan menerima uang 25 juta rupiah setelah pernikahan dan uang bulanan sebesar 10 juta rupiah selama berada di Tiongkok. Namun setelah berada di Tiongkok, janji tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi. Korban memang menerima uang 25 juta rupiah, namun uang bulanan yang dijanjikan tidak pernah diterima. Korban justru mengalami kekerasan fisik dari suaminya dan dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah yang dihuni sekitar 10 orang anggota keluarga suaminya. Nikah palsu dan perkembangan kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh JPU yaitu P21 dan tersangka serta barang bukti telah diserahkan kepada JPU untuk tahap 2.
Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 paspor asli perempuan warga negara Indonesia, 8 fotokopi KTP WNI yang diperuntukkan bagi WNA Tiongkok, 4 unit telepon seluler, 3 kartu ATM, 2 buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu. Kedua tersangka dijerat pasal 4 Jungto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jungto pasal 5 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Penyidikan kini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Tersangka beserta barang bukti juga telah diserahkan kepada JPU untuk proses hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, Yogyakarta ini kembali menjadi ruang bertemunya berbagai budaya di dunia. The Japanese Cultural Festival 2026 ini resmi digelar, menghadirkan peserta dari sejumlah negara untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa, sekaligus mempererat persahabatan antar negara. Mengusung tema Where Culture Creates Friendship, The Japanese Cultural Festival 2026 berlangsung 16 hingga 20 Agustus. Festival ini menjadi wadah pertukaran budaya dengan melibatkan peserta dari berbagai negara. Sejumlah kesenian tradisional Jawa ditampilkan, mulai dari tarian, musik hingga pertunjukan budaya. Tak hanya menyaksikan pertunjukan, peserta juga diajak mengenal langsung budaya Jawa melalui workshop membatik. Rangkaian festival juga diisi kunjungan ke sejumlah destinasi budaya, termasuk situs warisan dunia Candi Borobudur. Festival ini dibuka Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan. Ia berharap gelaran internasional ini mampu membuka ruang lebih luas agar seni dan budaya Jawa, khususnya dari Yogyakarta, semakin dikenal masyarakat dunia. Apa yang bisa kita sinergikan untuk memberikan informasi pada mereka. Berarti harapannya bisa mengenalkan budaya Jogja pada sangat. Jadi justru kita akan lebih mengenalkan budaya Jogja kepada tamu-tamu yang hadir. Saya lihat mereka cukup antusias dan mereka justru pengen melihat yang lebih detail lagi. Senada, co-founder Indonesia Friendship Force Muhammad Arifin Mohtar menyebut pertukaran budaya menjadi salah satu cara membangun persahabatan tanpa sekat negara. Yang dari luar negeri ada 33 orang. Dari Jepang ada, Kanada ada, Amerika banyak, Australia. Ya itu, Inggris juga. Rangkaian The Japanese Cultural Festival 2026 juga menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui budaya, Yogyakarta kembali menegaskan perannya sebagai salah satu pusat pelestarian budaya sekaligus jembatan persahabatan Indonesia dengan dunia. Dari Yogyakarta, budaya Jawa tak hanya diwariskan, tetapi juga dikenalkan, dihidupkan untuk membangun persahabatan lintas negara. Dari Yogyakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memperkuat perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANP Fase 2. Langkah ini menjadi bagian dari peringatan Hari Internasional untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada korban tindak pidana terorisme tahun 2026 yang diperingati di Jakarta Jumat 21 Agustus. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan penanggulangan terorisme tidak berhenti pada upaya mencegah aksi atau menindak pelaku. Menurutnya, negara juga memiliki tanggung jawab memastikan korban mendapatkan hak, perlindungan, kompensasi, serta dukungan pemulihan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat. Hingga kini, BNPT telah menerbitkan 789 surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu. Sebanyak 655 surat diterbitkan pada periode 2018 hingga 2021, sedangkan 134 surat lainnya diterbitkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
BNPT menyebut pengajuan permohonan kompensasi dan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu masih terbuka hingga 8 Juni 2028. BNPT menyebut pengajuan permohonan kompensasi dan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu masih terbuka hingga 8 Juni 2028. Dalam rangkaian peringatan Hari Korban Internasional 2026, juga dilakukan penyerahan surat penetapan korban masa lalu, kompensasi, serta peluncuran program pemulihan melalui kemitraan dengan dunia usaha. BNPT menilai pemulihan tidak hanya berupa kompensasi, namun juga harus memberikan kesempatan kepada penyintas untuk kembali mandiri, produktif, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kedepan, implementasi RAN fase kedua juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak dan generasi muda dari paparan ekstremisme berbasis kekerasan di ruang digital. Melalui pendekatan Wall of Government dan Wall of Society, BNPT mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sekolah, keluarga, dan platform digital untuk memperkuat daya tangkal terhadap narasi kekerasan. Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mencegah lahirnya korban baru akibat ekstremisme berbasis kekerasan. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Taman Bunga Diwari di Dusun Ngasem, Desa Sukorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang menjadi destinasi wisata alam yang menarik minat wisatawan berkat keindahan hamparan bunga berwarna-warni dan latar belakang Gunung Merapi. Taman ini menawarkan beragam spot foto menarik serta suasana sejuk yang cocok untuk wisata keluarga dan juga pecinta alam. Anak-anak dan pelajar yang ingin mengenal berbagai jenis tanaman hias dan pentingnya menjaga lingkungan.
Teknologi kini kembali mengubah industri kuliner dunia. Perusahaan rekayasa teknologi ini berhasil mengembangkan sistem dapur robotik otomatis yang mampu memasak hidangan segar secara cepat dan presisi. Seperti apa kecanggihannya? Simak tayangannya untuk Anda. Proses persiapan dimulai dari pemilihan bahan kuliner segar yang dipotong dengan standar kualitas tinggi. Bahan-bahan segar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah-wadah khusus di mesin dapur. Pelanggan atau chef dengan mudah memilih menu hidangan melalui perangkat tablet pintar. Segera setelah pesanan diterima, lengan robotik akan bekerja secara otomatis dan seimbang. Dengan efisiensi tinggi, lengan robot memanggil wadah bahan dan memasukkannya ke dalam penggorengan. Proses memasak dilakukan secara presisi dengan suhu dan waktu yang terkontrol. Setelah proses memasak selesai, mantap seperti sentuhan akhir chef tetap diberikan untuk menjaga kualitas rasa. Sajian makanan yang lezat kini siap dinikmati pelanggan dengan cita rasa otentik. Sistem dapur robotik canggih ini mampu beroperasi 24 jam tanpa henti. Inovasi ini menjadi solusi masa depan bagi industri restoran dan layanan makanan sehat. Jangan beranjak pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, Festival Pacu Jalur ini kembali digelar di Teluk Kuantan, Riau. Lomba perahu tradisional berlangsung selama berabad-abad ini semakin menarik perhatian dunia berkat aksi penari di ujung perahu viral di media sosial. Puluhan pendekar dayung memacu perahu kayu berukuran panjang menyusuri Sungai Kuantan, Teluk Kuantan, Riau. Suasana meriah di sepanjang perlombaan, ribuan warga memadati tribun dan tepi sungai menyaksikan para peserta berjuang menjadi yang tercepat. Sebelum berlaga, para peserta terlebih dahulu melakukan persiapan, berdoa dan membangkitkan semangat tim. Bukan hanya aksi para pendayung yang menjadi perhatian, penari berdiri di bagian depan perahu justru menjadi bintang baru di media sosial. Gerakan penari yang penuh gaya dikenal dengan istilah aura firming. Istilah ini merujuk pada aksi yang dinilai mampu memancarkan karisma dan kepercayaan diri secara alami. Viral aksi para penari sejak 2025 membuat Pacu Jalur semakin dikenal di dunia. Pemerintah Indonesia menilai fenomena ini turut memberikan perhatian baru terhadap tradisi lokal. Pacu Jalur telah berlangsung sejak abad ke-17 di Kabupaten Kuantan, Singingi. Awalnya, perahu kayu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Kini, perahu-perahu berubah menjadi arena perlombaan. Dalam satu perahu, puluhan pendayung berjuang membawa nama baik desa serta merebut kemenangan. Festival Pacu Jalur berlangsung selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Agustus dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Konferensi Robot Dunia 2026 dibuka di Beijing, China. Ajang ini menampilkan ratusan robot humanoid yang mampu melakukan beragam aktivitas dari bermain sepak bola hingga membantu pekerjaan di dunia nyata. Pengunjung disuguhi beragam atraksi teknologi canggih, mulai dari robot bermain sepak bola bersama pengunjung, menari dalam kelompok, hingga bertarung dengan gerakan kungfu. Anak-anak berinteraksi dengan robot humanoid. Pertunjukan pernikahan robot menjadi salah satu hiburan menarik perhatian pengunjung. Seorang pengunjung asal Bulgaria mengaku terkesan dengan kemampuan robot menjalankan berbagai tugasnya, terutama robot petarung mampu memperagakan gerakan kungfu secara realistis. Pengunjung lain dari Rusia menilai pameran ini menjadi gambaran masa depan ketika robot humanoid akan semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 300 peserta pameran berpartisipasi tahun 2026, meningkat 36% dibandingkan tahun 2025. Sekitar 2.000 pameran ditampilkan dengan lebih dari 150 produk baru melakukan debutnya.
Konferensi berlangsung hingga 23 Agustus 2026 mengusung tema simbiosis manusia dan robot, serta menampilkan penerapan robot di 12 bidang mulai dari manufaktur, energi, logistik, hingga tanggap darurat. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional siang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.